Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Nazwa Mukhtiara dari jurusan Pendidikan Matematika kelas B. Video ini merupakan tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Pak Dedi Nur Jamil. Kali ini saya akan membahas tentang bilangan bulat. Sebelumnya, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan seperti pada gambar. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri, bilangan 0 di tengah, dan bilangan bulat positif di sebelah kanan. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan, yaitu 1. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 2. Bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 3. Bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. 4. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Berarti anggota bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Operasi hitung pada bilangan bulat. 1. Penjumlahan dan pengurangan. Berlaku. 1. A tambah B sama dengan A tambah B. 2. A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. 3. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. 4. A dikurangi negatif B sama dengan A tambah B. Contoh dari nomor 1, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian yang nomor 2, 6 dikurangi 4 hasilnya akan sama dengan 6 ditambah negatif 4, yaitu 2. Yang nomor 3, negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya akan sama dengan negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Kemudian yang nomor 4, 9 dikurangi negatif 5 sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14. 2. Perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang-ulang. Contohnya, 3 dikali 5 hasilnya akan sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5, yaitu 15. Dalam perkalian berlaku 1. Positif dikali positif sama dengan positif. 2. Positif dikali negatif sama dengan negatif. 3. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Contohnya, positif dikali positif sama dengan positif. Positif 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian, positif dikali negatif hasilnya akan negatif. Contohnya, 4 dikali negatif 7 hasilnya akan negatif 28. 3. Negatif dikali positif hasilnya akan negatif. Negatif 3 dikali 4 hasilnya sama dengan negatif 12. Kemudian negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Contohnya, negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan 42. Kemudian pembagian. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Contohnya, 5 dikali 6 sama dengan 30. Apabila 30 dibagi 6, maka hasilnya itu yang dikali tadi 5. Dalam pembagian berlaku 1. Positif dibagi positif, maka hasilnya akan positif. Kemudian positif dibagi negatif, hasilnya akan negatif. Nomor 3. Apabila negatif dibagi positif, hasilnya sama akan negatif. Apabila negatif dibagi negatif, maka hasilnya akan positif. Sifat-sifat operasi hitung bilangan. 1. Sifat komutatif. Sifat komutatif juga disebut dengan sifat pertukaran apabila ada penjumlahan atau perkalian dua buah bilangan. Jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Namun, ini tidak berlaku pada pengurangan sebab hasilnya akan berubah. Contohnya,
untuk penjumlahan. 12 ditambah 10 hasilnya adalah 22. Dan 10 ditambah 12 hasilnya sama 22. Sehingga 12 ditambah 10 sama dengan 10 ditambah 12. Sedangkan untuk perkalian, 12 dikali 5 sama dengan 60 dan 12 dikali 5 sama dengan 60. Sehingga 12 dikali 5 hasilnya akan sama dengan 5 dikali 12. Untuk pengurangan, 12 dikurangi 8 hasilnya 4 dan 8 dikurangi 12 hasilnya min 4. Itulah sebabnya pengurangan tidak berlaku untuk sifat komutatif. 2. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Operasi penjumlahan atau perkalian 3 buah bilangan. Operasi tersebut dikelompokkan secara berbeda, namun hasilnya tetap sama. Contoh sifat asosiatif pada penjumlahan. Dalam kurung 5 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 5 tambah 6. 11 ditambah 8 sama dengan 19. Akan sama dengan 5 ditambah dalam kurung 6 tambah 8 sama dengan 5 ditambah 6 tambah 8, 14. 5 tambah 14 sama dengan 19. Jadi, dalam kurung 5 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 6 ditambah 8. Kemudian, contoh sifat asosiatif pada perkalian. Dalam kurung 5 dikali 3 dikali 4 sama dengan 5 dikali 3, 15 dikali 4. Sama dengan 15 kali 4, 60. Akan sama dengan 5 dikali dalam kurung 3 dikali 4 sama dengan 5 dikali 3 kali 4, 12. 5 kali 12 sama dengan 60. Jadi, dalam kurung 5 dikali 3 dikali 4 hasilnya akan sama dengan 5 dikali dalam kurung 3 dikali 4. Sifat distributif. Sifat distributif merupakan sifat penyebaran. Contoh soal 1. Hasil dari negatif 6 ditambah dalam kurung 6 dibagi 2 dikurangi dalam kurung negatif 3 dikali 3 adalah penyelesaian. Ingat, dalam operasi hitung bilangan yang di dalam kurung diutamakan. Jadi, negatif 6 ditambah 6 dibagi 2, 3, dikurangi negatif 3 dikali 3, negatif 9. Negatif 6 ditambah 3, negatif 3, dikurangi negatif 9 berarti menjadi ditambah, negatif 3 ditambah 9 yaitu 6. Contoh soal nomor 2. Hasil dari negatif 20 ditambah 7 dikali 5 dikurangi 18 dibagi negatif 3 adalah penyelesaian. Ingat, dalam operasi hitung bilangan, pembagian dan perkalian diutamakan. Jadi, yang kali dan bagi itu yang pertama dikerjakan. Sama dengan negatif 20 ditambah 7 kali 5, 35 dikurangi 18 dibagi negatif 3 yaitu negatif 6. Negatif 20 ditambah 35 yaitu 15 dikurangi negatif 6 berarti ditambah 6. 15 ditambah 6 yaitu 21. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.